Di awal tahun kemarin rame banget HP entry level dengan durability body military grade. Dan di pertengahan tahun ini kita nggak cuma dapat HP dengan body military grade yang drop and water resistant aja, tapi juga kapasitas baterai masif 6300 mAh dengan 45 watt fast charging yang cuma dibanderol di harga sejutaan. Dan punya slogan 1 hari pengecasan, pemakaian 2 hari. Asli makin parah. Inilah Realme C71. Di boxnya terdapat tulisan Realme C71 dengan 3 varian warna yang keren-keren. Selling point paling utama yaitu 6300 mAh massive battery, 45 watt fast charge, dan military grade shock resistance. Sampingnya cuma tulisan Realme C71, dan varian yang saya unboxing ini warnanya Forest Owl dengan 8GB RAM dan 128GB internal storage. Oke, langsung kita unboxing aja. Seperti biasa kita dapat manual dan kartu garansi, softcase transparan, SIM tray ejector, kabel USB Type-C, dan kepala charger 45 watt. Dan inilah Realme C71. Wow, impresi pertama saya nggak nyangka HP dengan baterai 6300 mAh bisa punya bodi yang ringan dan tipis kayak gini. Ini kerasa banget ringan dan tipisnya kalau ditenteng. Ketebalannya cuma 7,79 mm dan beratnya cuma 196 gram saja. Asli enteng banget. Ditambah desain LED feathernya yang punya motif terinspirasi dari bulu ringan ini nambah kesan slim and light-nya. Varian yang saya review ini warnanya Forest Owl, tapi ada 2 varian warna lain yaitu White Swan dan Violet Parrot. Coba kita nyalakan dulu device-nya. Realme C71 ini punya display 6,67 inch HD Plus Eye Comfort Display dengan peak brightness 725 nits. Yang menarik, bezel di bagian samping-sampingnya ini tipis banget, cuma bagian atas dan bawahnya masih standar saja. Sudah always on display juga. Meskipun HD Plus, tapi displaynya ini tajam dan punya warna yang cukup pekat. Dengan refresh rate 120Hz berjalan smooth di Realme UI Android 15. Yang unik di Realme C71 ini juga punya fitur Pulse Light di bagian modul kameranya ini. Fitur Smart Notification dan Iconic. Ada 9 pilihan warna yang bisa dipilih, dan punya 5 mode glowing yang bisa diatur sesuai selera. Kalau saya lebih suka yang breathing kayak gini. Pulse LED-nya ini nyala berdasarkan notifikasi phone call, SMS, atau aplikasi. Saat charging, pas dengerin musik, atau pas kita pakai fungsi kameranya. Jadi lebih keren dan dinamis. Kerennya lagi, meskipun punya desain body yang elegan, Realme C71 ini ternyata sudah punya armor shell protection yang durable, nahan benturan dari ketinggian 1,5 meter. Jadi kalau cuma jatuh ke tanah atau meleset ke lantai kayak gini, dijamin masih aman. Tapi saran saya pakein case-nya aja karena bodinya ini didesain nahan benturan, bukan anti-scratch. Selain itu juga daily water resistance. Jadi kalau cuma kena cipratan air, debu maupun hujan masih durable dan aman. Asal jangan dicemplungin ke air. Terus displaynya juga tetap bisa kita pakai di kondisi tangan yang basah, berminyak, atau pakai sarung tangan. Cocok banget buat para biker. Sudah ada fitur Sonic Wave Water Ejection juga, biar air yang masuk lewat lubang speaker lebih cepat keluarnya. Ngomongin soal speaker, Realme C71 ini punya 400% ultra volume yang suaranya bisa sampai sekencang ini dan masih cukup bulat, nggak cempreng. Tapi yang paling istimewa dari Realme C71 ini adalah baterai 6300 mAh-nya, yang udah pasti long lasting champion di bawah 2 jutaan. PCMark baterai testnya mendapatkan angka luar biasa mencapai 19 jam 23 menit. Bisa standby sampai 770 jam, buat main Mobile Legends tembus di atas 9 jam. Buat scroll TikTok tembus 15 jam. Saya tes buat nonton YouTube sejam juga cuma berkurang 4% saja. Awet banget. Dan bisa tembus sampai 2 hari kalau buat pemakaian standar sebagai daily driver. Ini jelas aman dan nyaman banget buat yang kerjaannya outdoor dan mobile. Selain awet, chargingnya juga cepat soalnya udah 45 watt flash charge. 10 menit charging udah terisi 16%. Selain itu sudah ada fitur reverse charging juga yang bisa dipakai jadi powerbank saat kepepet dengan daya 6 watt. Secara dapur pacunya, Realme C71 ini pakai chipset UniSoC T7250 yang diklaim oleh Realme buat main Mobile Legends bisa stabil di 60 fps. Dan ternyata setelah kita tes, statistiknya beneran nunjukin angka yang stabil di average 60 fps di setting grafik high. Coba lihat statistiknya, rata banget dari awal sampai akhir. Angka fps terendahnya pun juga masih ada di 59,9 fps. Jadi klaimnya memang beneran sangat stabil performa dari UniSoC T7250 ini. Mantap.
Setelah 30 menit permainan, temperatur tertinggi mentok di 42 derajat Celcius, hangat-hangat saja dan kapasitas baterainya hanya berkurang 7% saja. Realme C71 ini punya 3 jenis varian berdasarkan RAM-nya, 4GB, 6GB, dan 8GB. Yang saya review ini 8GB RAM yang bisa di-extend total mencapai 24GB RAM. Dari segi kameranya, Realme C71 punya 50MP AI kamera dan 5MP selfie kamera. Dan inilah kualitas main kameranya. Kalau buat foto di kondisi pencahayaan yang aman seperti ini, hasilnya cakep dan clear banget detailnya. Warnanya juga vibrant, pas, dan masih enak dipandang mata. Tapi kalau buat kondisi backlight masih standar HP sejutaan lah. Detailnya bisa menurun dan kadang agak noise. Begitu juga dengan mode portraitnya, detail ke subjeknya juga fokus masih bagus. Meskipun memang separasi bokehnya masih kurang begitu alami, apalagi di background yang ruwet. Tapi overall sih masih oke lah kualitasnya. Pintar-pintar saja memilih angle dan pencahayaan yang nggak terlalu backlight atau silau, supaya hasil capture lebih optimal. Selfie kamera standar saja, apalagi masih resolusi 5MP, dengan tone warna yang cenderung pale juga white balance-nya kalau dibandingin dengan main kameranya. Video recording kamera belakang maksimal di 1080p 30fps, dengan kualitas yang juga standar saja untuk smartphone di harga sejutaan. Masih belum ada fitur untuk stabilisasinya. AI-nya juga cukup lengkap, mulai dari AI eraser yang wajib ada di setiap smartphone saat ini, AI clear face buat memperjelas detail dari subjek yang blur, AI image mapping buat cropping objek yang bisa kita pakai buat stiker dan lainnya, dan AI noise reduction call 2.0 yang bisa filtering noise jadi conversation lebih jelas. Google Gemini dan Circle to Search juga nggak ketinggalan sudah tersedia di Realme C71, sangat lengkap buat smartphone sejutaan. Dan selain memang secara hardware-nya sudah sangat mendukung buat para biker, kabar baiknya lagi masih disediakan fitur Riding Mode 2.0 yang bisa kita custom untuk mendukung perjalanan para pengendara motor. Misalnya volume maksimal saat ada incoming call dan notifikasi message, serta optimalisasi aplikasi buat pekerjaan penting. Serta Signal Hunter Antena, fitur AI buat menguatkan antena sinyal jaringan dimanapun kita berada. Realme C71 ini jelas bersentris sekali buat para biker maupun yang punya kerjaan seperti ojek online. Baterai jumbo dengan durabilitas tingkat tinggi. Oke, kesimpulannya. Buat sebuah smartphone di harga sejutaan, Realme C71 ini jelas menang banyak banget dan sangat unggul di kelasnya. Seberapa banyak HP di bawah 2 juta yang punya kapasitas baterai 6300 mAh, yang udah support 45 watt fast charging, tapi masih punya desain yang slim dan ringan, serta punya sertifikasi military grade untuk durability bodinya. Performa dapur pacunya pun juga tergolong stabil. Mengingat harganya yang sudah sangat affordable, jujur saya nggak punya komplain lagi mengenai Realme C71 ini karena udah sangat-sangat worth it buat dibeli. Terus buat kalian yang lagi butuh TWS versi budget tapi punya fitur lengkap, boleh sekalian beli Realme T200. Desainnya ini cakep, punya driver bass dinamis 12,4mm yang nendang banget, sudah ada active noise cancelling 32 decibel dan punya playtime sampai 50 jam. Padahal ini TWS harganya cuma 299.000 saja. Pas banget buat nemenin Realme C71-mu. Sama-sama awetnya. Kalau mau informasi lebih detail atau link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi. Saya Vian, see you in the next videos.